Tapi disinilah letak ironinya ketika pemerintah bereaksi terlalu serius terhadap bendera kartun. Fenomena ini pasti sudah tidak asing lagi. Sebuah bendera bajak laut dari sebuah anime tiba-tiba berkibar di mana-mana di wilayah Indonesia. Di truk, di sepeda motor, di rumah, bahkan di ruang publik. Kenapa bendera One Piece ini yang viral bukan bendera dari anime lain? Kenapa fenomena ini bukan sekedar tren iseng, tapi justru dianggap sebagai ancaman oleh beberapa pihak? Hari ini kita akan membongkar kekuatan tersembunyi di balik simbol ini. Untuk memahami fenomena ini, kita harus kembali ke akarnya. Dalam semesta One Piece, bendera bajak laut atau Jolly Roger bukan cuma hiasan. Ia adalah jiwa dan identitas kru. Lihatlah bendera topi jerami, tengkorak dan tulang bersilang memang simbol bajak laut. Tapi yang membuatnya unik adalah topi jerami di atas kepala tengkorak itu. Topi ini bukan sembarang topi. Ini adalah warisan dari Shanks, si rambut merah, ke Luffy. Ia melambangkan impian, janji, dan yang paling penting kebebasan. Dan lihat ekspresi tengkoraknya. Ia tersenyum, mencerminkan filosofi Luffy yang pantang menyerah dan selalu optimis. Bendera ini dibuat oleh Usopp, sang seniman kru, yang menegaskan bahwa setiap anggota punya peran penting dalam identitas mereka. Bandingkan dengan bendera kru lain, bendera Shirohige punya kumis, Shanks punya bekas luka, setiap bendera adalah cerminan ideologi kaptennya. Tapi bendera topi jerami punya satu momen yang mengubah segalanya. Masih ingat momen ini? Di Enies Lobby, Luffy menyelamatkan Nico Robin dari pemerintah dunia atau menyerah. Luffy tidak ragu dengan teriak, "Shokugeki!" Tembak bendera itu yang memerintahkan Usopp untuk membakar bendera simbol otoritas tertinggi. Ini bukan sekedar perusakan bendera, ini adalah deklarasi perang terang-terangan. Momen ini mengubah bendera topi jerami dari sekedar simbol bajak laut menjadi lambang perlawanan terhadap tirani dan ketidakadilan. Ini adalah janji untuk membela teman, melawan sistem yang korup, dan memperjuangkan kebebasan sejati. Dan momen inilah yang paling beresonansi dengan kita di dunia nyata. Lalu, kenapa simbol ini tiba-tiba muncul di sini, di Indonesia? Semuanya dimulai dari protes supir truk yang kecewa dengan kebijakan pemerintah. Alih-alih mengibarkan bendera merah putih, mereka mengibarkan bendera One Piece. Tren ini menyebar dengan cepat karena banyak orang merasa bendera ini mewakili perasaan mereka. Bendera ini menjadi ruang aman untuk berekspresi. Daripada turun ke jalan dengan poster konvensional, anak muda bisa menyuarakan keresahan mereka dengan cara yang lebih kreatif dan tidak terlalu konfrontatif. Bendera ini mewakili kritik sosial tanpa harus terlibat dalam politik secara eksplisit. Ia menaruhkan cara yang aman untuk mengatakan, kami lelah, kami ingin didengar, dan kami ingin perubahan. Fenomena ini ternyata memicu berbagai reaksi. Ada yang menganggapnya mengkhawatirkan, khawatir akan mengikis nasionalisme. Bahkan ada kasus di mana aparat menyita bendera dari seorang pemuda. Di sisi lain, beberapa pejabat mengambil sikap yang lebih bijaksana, menganggapnya sebagai ekspresi kreatif yang tidak perlu dikhawatirkan, asalkan tidak menodai bendera negara. Tapi disinilah letak ironinya ketika pemerintah bereaksi terlalu serius terhadap bendera kartun. Mereka justru memvalidasi seluruh premisnya. Mereka membuktikan bahwa simbol ini memang punya kekuatan untuk menantang otoritas, yang justru memperkuat makna perlawanan yang ingin disampaikan oleh para pengibar bendera One Piece. Bingo. Gado shiro. 行きたい。私も一緒に海へ連れてって。Jadi kesimpulannya, kekuatan tersembunyi bendera One Piece adalah kemampuannya menjadi jembatan antara fiksi dan realitas.
Ia berhasil mengubah narasi perlawanan yang kita cintai dari anime menjadi manifesto sosial yang dapat kita terapkan di kehidupan nyata. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya pop kini memiliki potensi untuk menjadi kendaraan perlawanan damai, menantang cara tradisional kita, memahami patriotisme dan aktivisme. Bendera One Piece bukan hanya simbol kebebasan dalam cerita, tapi juga refleksi harapan masyarakat untuk perubahan dan keadilan di dunia nyata. Bagaimana menurut kalian? Apakah bendera One Piece ini benar-benar mencerminkan harapan kalian, atau apakah ini hanya tren viral yang akan segera hilang? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, like video ini, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.